Segala puji sekali lagi kita panjatkan kepada Allah atas nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, juga atas anugerahnya kita bisa melaksanakan kewajiban kita sholat subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan rahmatnya juga yang tercurah kepada kita memberikan kita pahala dan keridhaan atas semua yang kita sudah kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kajian tafsir tematik terhadap surah-surah Al-Quran. Dan pada pagi hari ini tema kajian kita adalah tafsir surah Maryam. Seperti yang biasa dilakukan oleh Amru Khalid, rujukan utama pada kajian yang saya sampaikan adalah mencari pesan utama dari sebuah surah, lalu menafsirkan ayat-ayat di surah itu sesuai dengan pesan tersebut. Nah, terkait dengan surah Maryam, menurut Amr Khalid, pesan utamanya adalah pewarisan agama kepada anak-anak, cucu-cucu dan keturunan kita. Pendapat ini menarik dengan mengingat dari nama surah Maryamnya sendiri, yaitu ibunda dari Nabi Isa, manusia yang istimewa dari segi kelahirannya. Ada 4 jenis manusia dari segi kelahirannya. Yang pertama adalah tanpa didahului oleh laki-laki dan perempuan atau ayah dan ibu, yaitu Nabi Adam, satu saja. Kemudian yang kedua, sudah ada laki-laki, tidak ada perempuan, yaitu Siti Hawa. Yang ketiga sebaliknya, hanya ada ibunya saja tanpa ayah, yaitu Nabi Isa. Dan jenis keempat adalah ya kita semua, kita terlahir dengan adanya ayah dan ibu. Nah, figur Siti Maryam sebagai ibu saja tanpa ada laki-laki yang menjadi suaminya bagi anak, yaitu Nabi Isa, ini dapat menjadi inspirasi kita dalam membina keluarga. Bagaimana kalau kondisi keluarga itu komplit, parents, orang tuanya dua-duanya ada, atau single parent, hanya ada ibu atau ayahnya saja, itu dalam kondisi apapun mampu mengasuh dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya. Bapak ibu sekalian, penetapan pesan utama sebuah surah tentu saja itu adalah ijtihad sang mufasir. Jadi wajar kalau kita mendapati ulama lain mengatakan bahwa pesan dari surah ini adalah topik yang lainnya. Ini bisa kita dapati misalnya di dalam tafsir Al-Mizan, Muhammad Hussein At-Tabatabai mengatakan bahwa pesan utama surah Maryam itu adalah untuk menjelaskan dua kubu manusia di hadapan Al-Quran. Yang pertama adalah kubu orang-orang yang mendapatkan anugerah berupa kenabian dan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kubu yang pertama. Kemudian kubu yang kedua adalah orang-orang yang membangkang. Dan yang ketiga, kubu orang-orang yang
bertobat, beriman, dan beramal soleh. Kubu yang ketiga ini digabungkan dengan kubu yang pertama, dengan para nabi tadi. Karena kita semua keturunan nabi pada akhirnya, yaitu keturunan Nabi Adam. Dan anak keturunan nabi itu ada khalfun adha'us shalah, ada keturunannya yang meninggalkan sholat. Nah, kita menjadi keturunan nabi juga yang melakukan banyak kesalahan, tapi kita mudah-mudahan menjadi orang yang mau bertobat, mau beriman dan beramal soleh, sehingga masuk kepada kubu para nabi. Kalau temanya seperti ini, maka kita bisa berdiskusi tentang, misalnya di hadapan kebenaran sekarang ini secara geopolitik, kondisi Palestina misalnya dalam perseteruannya dengan Israel serta para pendukungnya Barat, baik dari Amerika maupun Eropa, negara-negara utama yang mendukung Israelnya, Inggris, Prancis, dan Jerman. Bagaimana posisi kita dalam perseteruan tersebut? Apakah kita mau menjadi anak keturunan Nabi yang membangkang pada ajaran-ajaran Nabi, atau mau menjadi orang yang bertobat? Nah, dalam majelis ini arah pembahasan saya akan lebih banyak kepada tema yang pertama, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua menetapkan diri kita bersama pasangan kita, apa yang sebenarnya menjadi visi misi dari keluarga dan pernikahan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mencintai anak dan menginginkan untuk punya keturunan itu adalah kodrat semua manusia. Pikiran kita kerap tersita sama kepentingan dan kebutuhan anak-anak kita, mulai dari kebutuhan primer kita dan mereka, makan, minum, sandang, kemudian papan, tempat tinggal, dan yang lain-lainnya, pendidikan dan kesehatan. Juga memikirkan bagaimana kita bisa meninggalkan warisan bagi mereka. Ini sudah menjadi fitrah, dan surah Maryam tidak menghapus naluri tersebut, bahkan menjelaskan bahwa para nabi sendiri, mulai dari Nabi Zakaria di awal surah Maryam, kemudian Nabi Ibrahim, itu memberikan contoh redaksi doa-doa yang kita baca terkait dengan keinginan kita untuk mendapatkan keturunan ini. Jadi itu adalah gariza, insting yang ada pada setiap manusia. Meskipun demikian, surah ini mengajukan pertanyaan kepada diri kita semua. Mengapa kita ingin punya anak? Apakah untuk sekedar mendapatkan kesenangan saja, atau kita punya misi, punya visi seperti yang dikehendaki oleh agama? Apa yang akan kita wariskan? Apakah sekedar harta, rumah, kekayaan, atau kita juga punya legasi untuk mereka? Surah Maryam memberikan pedoman bahwa alasan yang terbaik untuk memiliki anak dan keturunan adalah untuk melindungi agama
dengan cara kita bisa mewariskan agama kepada generasi penerus kita, kepada orang-orang yang akan terus menjaga dan memegang agama dengan teguh. Jadi agamalah pusaka yang terbaik bagi anak-anak, bukan tumpukan kekayaan dan perhiasan duniawi. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara bertanya-tanya, kalau kita meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka begitu kita meninggal, hak kepemilikan harta tersebut otomatis berpindah kepada ahli waris kita. Bagaimana mewariskan agama itu bentuknya seperti apa? Apakah agama sama seperti harta yang bisa diwariskan begitu? Yang otomatis kalau kita meninggal dunia itu juga akan berpindah dimiliki oleh anak keturunan kita. Jawabannya tentu saja berbeda. Bahwa mewariskan agama, ilmu, pengetahuan itu bukan seperti mewariskan barang. Persamaannya ada. Untuk bisa punya warisan tentu saja kita harus mengakumulasi, menabung, menyisakan penghasilan kita. Dan agama juga seperti itu, pengetahuan juga seperti itu. Yang kita jadikan legasi harus ada terlebih dahulu pada diri kita. Persamaan yang kedua adalah dalam mengumpulkan harta ataupun dalam mengumpulkan agama, dalam mengakumulasi iman dan ilmu pada diri kita, itu kita juga bisa bekerja sama dengan anak keturunan kita. Kita ajak mereka berusaha untuk mendapatkan rezeki. Kita latih mereka dengan skill-skill baik yang sesuai dengan skill kita maupun yang mengikuti minat dan bakat mereka. Begitu juga dalam hal keagamaan. Kita ya menumbuhkan iman dan amal soleh pada diri kita, itu merupakan kerja personal, tanggung jawab diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengajak peran serta anak-anak kita, meminta bantuan mereka. Misalnya kalau kita punya anak kecil, ya kita mulai dengan didik mereka sholat, membaca Al-Quran dan amalan soleh. Tapi setelah mereka dewasa, mereka bisa berbalik menjadi yang mengajak atau mengingatkan kita. Begitu juga misalnya dalam amal-amal soleh gitu ya, karena pergaulan, karena pertumbuhan dan perkembangan anak kita lewat adaptasi dengan perkembangan zaman, bisa jadi mereka memiliki jangkauan kompetensi yang lebih besar dari kita, maka generasi muda gitu ya secara umum juga selain anak-anak kita bisa menjadi yang penuntun jalan bagi kita melakukan amal soleh. Itu minimal persamaannya. Ya bedanya hanya pada segi otomatis tadi gitu ya. Kalau harta warisan, pusaka itu otomatis teralihkan ke pemilikannya, maka terkait dengan keilmuan, kesolihan itu bukan warisan. Kenabian juga seperti itu. Nabi Yahya tidak menjadi nabi karena dia adalah putra dari Nabi Zakaria. Kalau kita baca tafsir, dalam tafsir At-Tabari misalnya,
saat menerjemahkan bagian awal surah Maryam ini, yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. At-Tabari mengatakan yarisuni itu artinya mewarisi hartaku setelah kematianku. Wa yarisu min ali Yaqub artinya mewarisi ilmu dan kenabian dari keluarga Yakub. Yang dia maksud adalah Nabi Yakub, putra dari Nabi Ibrahim. Tapi itu penafsir tidak sependapat. Sekali lagi saya merujuk kepada Muhammad Hussein At-Tabatabai bahwa pertama Yakub yang dimaksud oleh ayat itu belum tentu Nabi Yakub putra Nabi Ibrahim, karena Yakub itu menjadi salah satu adik atau sepupu dari Nabi Zakaria, sehingga yang diwarisi dari Yakub ini kalau dari pamannya adalah bisa berarti harta juga, bukannya kenabian. Kemudian yang kedua, bahwa ya kenabian itu bukan sesuatu yang diwariskan, sebagaimana kita bisa lihat disyaratkan pada doa Nabi Ibrahim, bahwa pada saat beliau meminta supaya keimaman itu diwariskan juga kepada anak keturunannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab bahwa belum tentu keturunanmu semuanya akan mewarisi keimaman, kepemimpinan terhadap masyarakat. Bisa jadi di antara mereka ada yang zalim, dan rahmatku tidak akan mencakup atau mengenai kepada orang-orang yang zalim. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tentang teladan para orang tua yang memiliki misi dan visi keluarga atau pernikahan yang terbaik tadi. Yang pertama disebutkan oleh surah Maryam adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kisah keinginan yang sangat besar pada diri Nabi Zakaria untuk punya anak itu dipaparkan di awal surah, di ayat 1 sampai ayat 7. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia. Ada file yang saya bagikan ke grup itu, kayaknya masih ada kesalahan pencantuman ayat-ayatnya yang berulang. Nanti kalau belum di-share jangan di-share dulu biar saya edit. Kalau sudah di-share ya mohon dimaafkan ada kesalahan. Ada pengetik copy paste ayat-ayat Al-Qur'annya yang berulang. Di ayat-ayat itu diterangkan bahwa Nabi Zakaria sudah berusia tua, begitu pula istrinya, tapi belum juga mendapatkan keturunan. Tapi beliau bermunadah gitu, nada robbahu. Munadah beda dengan munajat, tapi kedua-duanya sama-sama doa. Jadi kita berdoa kepada Allah itu bisa dengan munadah, bisa juga dengan munajat. Munadah itu adalah doa dengan mengeraskan suara atau memverbalkan apa yang kita inginkan. Sedangkan munajat itu bisa hanya di dalam hati saja, gerentes-gerentes hati gitu, bisikan-bisikan hati, baik yang sudah terverbalkan juga
ada redaksi kata-katanya atau ya bisikan hati yang abstrak. Di sini disebut munadah tapi khafiyah. Itu dijelaskan oleh para ahli tafsir, bisa jadi beliau berdoanya pada waktu malam sehingga tidak diketahui oleh orang lain, khafiyah, tersamar. Atau bisa juga beliau berdoanya dengan pergi ke tempat yang sunyi. Dan para ahli tafsir menerangkan bahwa motif Nabi Zakaria berdoa terus untuk punya keturunan sampai usia tua ini adalah karena ya beliau menyadari bahwa sepanjang hidupnya Allah Subhanahu wa taala terus mengabulkan doa-doanya. Minta yang lain juga dikabulkan. Maka lam akum bidu'aika robbi syaqiyya. Terhadap anak pun, terhadap keturunan pun saya tidak akan putus asa. Kemudian yang kedua, seperti yang diterangkan ada redaksinya di dalam surah Maryam ini, beliau takut melihat kondisi generasi muda di sekitarnya. Inni khiftul mawaliya yuwaroi. Sehingga beliau ingin ada keturunannya yang bisa menjadi suluh, yang bisa juga menjadi obor, membela agama di saat nanti ya beliau sudah tiada. Dan yang ketiga, beliau melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Pada saat itu Bani Israel sudah menjadi orang-orang yang sangat materialistis, mengukur sesuatu serba berdasarkan hukum sebab akibat. Dan Nabi Zakaria melihat Allah Maha Kuasa. Siti Maryam yang berada di pengasuhannya itu bisa mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya. Dari mana datangnya? Padahal Siti Maryam tidak bertani, tidak berkebun, tidak berdagang. Allah Subhanahu wa taala saja yang mendatangkan semua itu. Tidak ada sebab untuk datangnya makanan, buah-buahan, tapi itu ada. Maka walaupun saya sudah renta, istri saya juga mungkin bahasa sekarang sudah menopause, itu dengan kuasanya Allah bisa saja itu terjadi. Sebenarnya sudah ada kisah yang seperti itu pada zaman dulu. Pada kisah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar, salah satu riwayat menerangkan bahwa Ishak itu dilahirkan ketika, bukan Siti Hajar, mohon maaf, Siti Saroh. Kepada Siti Saroh juga sudah berusia tua, sehingga tidak percaya ketika diberikan kabar gembira akan lahirnya keturunan. Tapi kisah itu sudah lama, Bani Israel sudah nyaris lupa. Nah, dengan terkabulnya doa Nabi Zakaria ini, beliau juga sedang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi satu kasus yang akan segera terjadi. Setelah istrinya Nabi Zakaria, ada yang mengatakan namanya Elizabeth, Ilyasha, seperti itu. Itu hamil, kemudian ada yang mengatakan jaraknya umur Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu hanya 6 bulan. Siti Maryam hamil juga tanpa ada suami. Tentu saja Nabi Zakaria percaya akan kesucian Siti Maryam, akan menjadi pembela utama bagi Siti Maryam di hadapan Bani Israel yang nanti akan menista Siti Maryam.
Tapi dengan kehamilan istrinya juga terlebih dahulu, itu beliau sudah dikondisikan untuk melihat kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih nyata. Nah, dengan ya nanti lahirnya Nabi Isa dengan keistimewaan seperti itu menjadi kuasa Allah juga sebagai Sang Maha Pengatur. Nabi Isa lah yang akan mendeklarasikan, saya Nabi terakhir dari kalangan Bani Israel. Nabi berikutnya setelah saya bukan lagi dari Bani Israel. Nabi Isa itu mubasyirom bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad gitu. Jadi untuk membawa kabar gembira akan datangnya risalah yang terakhir, berarti akan dibawa oleh manusia yang sangat istimewa, manusia yang sangat agung, yang dengan dakwahnya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak perlu mengirimkan wahyu lagi kepada umat manusia. Itu disampaikan oleh manusia yang sangat istimewa juga, manusia yang kelahirannya hanya dari ibu saja. Kemudian Nabi Zakaria ini mendidik Yahya untuk memegang teguh Alkitab. Pada ayat 12 diterangkan, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sobiyya. Wahai Yahya, ambillah kitab. Mungkin pada saat itu ya berarti Taurat ya, dan Zabur. Peganglah itu dengan teguh, dengan sungguh-sungguh, dan kami menganugerahkan hikmah kepadanya selagi dia masih kanak-kanak. Mungkin ya, meskipun secara naluriah kita khawatir akan masa depan anak keturunan kita secara material, tapi fitrah ini juga harus diarahkan hingga kita benar-benar serius dalam mendidik. Sekarang generasinya sudah Gen Z dan seterusnya. Di salah satu video media sosial itu saya lihat mereka sampai umur 21 itu masih belum mau disebut sebagai orang dewasa, masih ingin dianggap sebagai remaja. Padahal ya dari generasi kita atau bahkan yang lebih dulu daripada kita, boleh dibilang kita jadi lebih cepat dewasa, lebih cepat dari segi umur ya, menanggung beban. Atau kalau kita mau lihat dari sejarah, ya banyak dalam sejarah Islam para pemuda yang andilnya dalam dakwah, baik sebagai mubalik, sebagai panglima perang, sebagai prajurit, itu di usia-usia yang masih sangat dini. Bapak-bapak yang saya hormati, kemudian yang kedua, masih banyak lagi ini yang, oh ya, nanti dibaca saja ceritanya di dalam tulisan yang saya bagikan. Nah, ada Nabi Isa dengan ibundanya, ada Nabi Ibrahim dengan anak-anaknya. Tadi saya menyinggung tentang pengasuhan anak oleh single parent. Nabi Isa seperti itu, hanya diasuh oleh ibunya. Dan surah Maryam ini mengisyaratkan betapa beratnya mengasuh anak dalam kondisi seperti itu.
Sebab Siti Maryam sendiri mengatakan, qalat ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Seandainya saja aku mati sebelum ini, sebelum melahirkan anak, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan selama-lamanya. Ini diucapkan oleh beliau padahal menjelang kehamilannya beliau didatangi oleh malaikat yang menerangkan bahwa janin di rahimnya itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berita gembira dari Allah. Ucapan setelah melahirkan ini itu bukan karena Siti Maryam lantas mengingkari dan menolak anugerah yang ada pada dirinya, tapi yaitu mengisyaratkan beratnya nanti tantangan yang akan dihadapi karena tuduhan-tuduhan Bani Israel yang meragukan kesuciannya dan sebagainya. Jadi dalam hal ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Ada sebuah buku bahwa pada saat kita berada atau bertemu dengan saudara kita, ya pastilah kalau enggak kita yang meninggal duluan, mungkin pasangan kita yang meninggal duluan gitu kan, akan ada terjadi seperti itu. Maka sangat diperlukan simpati dan empati. Bukan hanya bantuan fisik yang dibutuhkan oleh mereka, tapi juga misalnya dukungan psikologis, dukungan emosional. Apalagi misalnya ya tantangan zaman semakin berat, belum tentu anak itu bisa mengerti kondisi keluarganya. Bapak-bapak yang saya hormati, yang terakhir poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum pendidikan keluarga yang terpenting adalah, kalau dalam surah ini adalah sholat dan zakat serta Al-Quran. Pada ayat 53 diterangkan bahwa Nabi Ismail selalu menyuruh keluarganya untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati waz-zakah wa kana inda rabbih mardiyya. Kemudian ciri tadi kubu orang yang memusuhi orang tuanya, leluhurnya yang solih, bahkan Nabi, cirinya yang disebutkan di dalam surah ini adalah mereka meninggalkan sholat. Tapi tidak mesti itu saja, karena di dalam surah yang lain diterangkan bahwa ciri kubu penentang leluhur yang soleh itu adalah dari segi amalan-amalan sosialnya, seperti menerima suap dan sebagainya. Kemudian sholat juga disebutkan pada ayat 58, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujada wa bukiya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka mereka tunduk, sujud dan menangis. Jadi kesatuan antara pendidikan Al-Quran dengan pendidikan ritual. Dan ya, walaupun mayoritas kisah dalam surah Maryam ini adalah orang tua yang mendidik agama kepada anak-anaknya, tapi di surah ini pada ayat 41 sampai 50 itu ada yang unik, yaitu kebalikannya. Nabi Ibrahim yang mengajarkan agama kepada orang tuanya. Wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyya idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a.
Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, Ar-Raghib Al-Isfahani mengatakan bahwa ayah di sini bukan ayah kandung, tapi paman. Karena Azar ya itu paman, dan dalam bahasa Arab menyebut paman sebagai ayah itu biasa. Mungkin ini jadi lebih selaras juga misalnya dengan keterangan hadis bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berada di sulbi orang yang kafir. Nabi Muhammad kan keturunan Nabi Ibrahim keturunan Azar. Kalau ayahnya Azar musyrik, berarti bagaimana Nabi Muhammad pernah di sana? Penjelasan Raghib Isfahani itu menjadi lebih selaras dengan keterangan tadi. Bapak-bapak yang saya hormati, itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan dari yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi, bisa mendatangkan semangat, dan ya lebih dari itu juga misalnya kerjasama pada lingkungan kecil kita dengan pasangan kita, kemudian pada lingkungan yang lebih besar, jamaah Masjid Al-Muhajirin ini, Puri Kartika, untuk bersama-sama melahirkan generasi penerus yang lebih baik daripada generasi kita. Terima kasih.